kasih. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Siapkan hati kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita hari ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara Engkau lewat kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Allah yang Maha Mendengar. Pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Kejadian 37 sampai 39. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Dan nats firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 12. Bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan membaca dari Keluaran 16 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, memimpin umat Israel bukanlah perkara yang mudah. Mereka adalah umat yang mudah bersungut-sungut.
mudah menyesalkan, mudah menyalahkan, mudah putus asa. Ini adalah gambaran orang yang tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya. 400 tahun hidup dalam tekanan pemerintahan Mesir membuat mereka memiliki mental budak yang tidak berpengharapan. Ketika mereka berhadapan dengan kesulitan padang gurun, mereka mengeluh. Mereka berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Di ayat yang ketiga. Sebuah kalimat yang penuh berisi gerutuan, keluhan, dan mengasihani diri sendiri. Mengapa mereka bisa berlaku demikian setelah apa yang mereka alami? Mereka telah mengalami kuasa Tuhan membebaskan mereka melalui 10 tulah yang menimpa orang Mesir dan tidak menimpa mereka. Mereka telah mengalami kuasa Tuhan membelah laut Teberau sehingga mereka bisa menyeberanginya di tanah kering di dasar laut Teberau. Mereka telah mengalami kuasa dan hadirat Tuhan setiap hari melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, sehingga mereka tidak mati kepanasan di siang hari maupun mati kedinginan di malam hari. Mereka mengeluh dan menggerutu karena mereka tidak memahami rencana Allah yang besar bagi mereka. Mereka hanya melihat diri mereka saat itu dan tidak melihatnya dari sudut pandang Allah. Ini pun gambaran dari kehidupan orang percaya yang belum memahami rencana Tuhan dalam hidupnya dan belum mengerti cara Tuhan bekerja di dalam dan melalui hidupnya. Tanpa pengertian, kita seringkali ngomel, marah, mengeluh ketika kita berada ataupun dibawa kepada situasi yang tidak nyaman. Seringkali kita begitu bersemangat ketika kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Namun itu hanya seperti euforia yang sementara sifatnya. Karena begitu datang masalah, begitu datang ketidaknyamanan, maka dengan mudahnya kita akan menyesali keadaan dan lebih buruknya menyesali Tuhan. Biasanya kalimat yang keluar adalah, mengapa saya? Kok begini? Seakan mujizat dan pertolongan Tuhan yang dialami sebelumnya itu menjadi terlupakan atau tidak berarti. Bagaimana Allah merespons keluhan umatnya yang kurang ajar ini, saudara? Kita mungkin berpikir bahwa Allah akan merespons doa mereka dengan kalimat, aku tidak akan mendengarkan engkau. Aku tidak akan mendengarkan doamu kalau engkau tidak mengucapkannya dengan baik. Tetapi Allah bukan kita. Allah adalah Allah. Di ayat 12 Allah berfirman kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ternyata Allah mendengar. Yang sungut-sungut saja dia mendengar. Apalagi penyembahan dan syukur kita, pasti dia akan mendengar. Bukankah seringkali dari mulut kita keluar kalimat, mengapa Tuhan tidak mendengar doa dan permohonan saya ini? Jika Tuhan berdiam, bukan berarti dia tidak mendengar, tetapi dia bekerja dengan waktunya. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena
Dia mengetahui dari awal sampai akhir hidup kita, bahkan sebelum dan sesudah hidup kita. Apa perenungan kita hari ini? Jika saat ini saudara mengalami gelombang dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, yang bukan karena kesalahan saudara, datanglah kepada Tuhan. Curahkanlah segala kepedihan hatimu kepadanya. Doamu tidak pernah akan sia-sia. Tetaplah percaya kepadanya, sebab Dia setia. Dan Dia akan selalu mendengar doamu. Dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Dia akan menyatakan pertolongannya sesuai pada waktunya Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Jangan ragukan Tuhan, karena Dia mendengar bukan karena siapa kita, atau karena kualitas doa kita. Bukan. Dia mendengar karena siapa Dia. Dia mendengar karena Dialah Tuhan Allah kita yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memahami dan disadarkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami, baik itu berupa keluhan, baik itu berupa pernyataan, baik itu berupa permohonan. Engkau mendengarkan. Dan karena Engkau adalah Allah yang setia, Engkau mendengar karena Engkau adalah Tuhan kami yang mau peduli kepada kami. Tidak peduli doa kami baik atau tidak baik, tapi Engkau mendengar. Sebab itu ya Tuhan, kami mau Tuhan mengungkapkan seluruh keluh kesah kami. Seluruh hati kami mau terbuka di hadapan Tuhan yang mendengarkan doa kami. Engkau juga mendengar semua orang yang datang kepada Tuhan, baik di dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik di dalam keramaian maupun di dalam kesepian. Engkau mendengar, Engkau ada dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.